Ya, sebagai saudara, pendidikan merupakan hal yang terpenting dan ini diberikan pada usia dini untuk tentunya untuk menghasilkan generasi handal di masa yang akan datang. Nah, seperti listener di spesial program untuk hari ini kita kembali hadir lagi di talk show bersama Parlemen. Tentu spesial program ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun 2023. Dan hari ini smart listener kita kembali menghadirkan spesial tamu untuk hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Dan tentu Anda juga sudah bisa melihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar kalau saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih enak itu manggilnya Pak Ustadz gitu ya. Ya mau panggil Pak Ustadz mau panggil ini ya, yang penting punya nama. Iya, kalau ngelihat Pak Hadi ini kayaknya gimana ya, kayak tentram gitu ya ngelihat ya. Ya, makasih Ustadz sekali lagi sudah hadir di studio ya. Ya, ini puasa hari yang ke-12 ya Ustadz ya. Iya. Kalau melihat nih ya untuk Ramadan di tahun ini Ustadz, ini ada perbedaan tidak di tahun sebelumnya? Gimana nih untuk dari masyarakat sendiri ya untuk masuk di Ramadan di Ya tahun alhamdulillah 2023 ini? ya memang Ya, ada perbedaan dengan Ramadan sebelumnya yang mana kita ya masih dibatasi karena masih Covid. Nah sekarang ini alhamdulillah masjid-masjid ya dengan tidak ada lagi garis-garis PPKM gitu ya ya. PPKM-nya itu, tapi dia ya sekarang merapat ya, dan juga masker juga sudah tidak ini, Iya. tetapi tetap kita imbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan Iya. karena musim sekarang ini kan terkadang hujan, terkadang panas Iya. ya, maka memang perlu kita ya berikan terus peringatan-peringatan untuk senantiasa menjaga kesehatan, dan juga agama pasti Iya. Iya. senantiasa menghimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan itu. Iya. Ini tetap ya kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap ya Iya, untuk selalu dan terutama untuk menjaga ibadahnya nih ya. betul. Iya, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Baik, Ustadz Hadi ya. Ya, Baik, untuk tema kita kali ini terkait perkuat pengembangan karakter di dunia pendidikan nih Ustadz. ya, Kalau bisa nih kita melihat ya, untuk sistem ataupun perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa sih Ustadz Hadi melihatnya? ya. Ya. Memang kalau berganti menteri ya regulasinya juga banyak ganti-ganti ya. Ya, kita kepingin ya memang ke depan ya ini kritik yang konstruktif ya kami berikan adalah ada yang tidak berubah secara banyak, tetapi ya dia ini adalah eh, tetap dan tidak menggoyahkan yang di bawah. Ya contoh karena banyak sekali kesibukan-kesibukan yang diberikan oleh ya misalnya kebijakan pusat sampai ke kabupaten dan kota, itu merisaukan guru, merisaukan murid ya. Karena saya lihat sekarang ini saking berkas-berkas yang diperbanyak, sertifikasi, buat lagi guru-guru yang lalu menghasilkan B.J. Habibie tidak ada yang begitu-begitu ya. Makanya kita kepingin barangkali ada regulasi yang akan datang itu tidak dikerja lagi oleh guru ya, bikinkan mereka ada stafnya, staf itu yang ini jangan direpotin lagi guru itu ya dia membaca apa dan menyalurkan bagaimana cara mereka mengajar esok hari. Yang harus dia persiapkan bukan lagi dengan data-data apa buat ini buat ini, tidak ya. Kita memang paham memang sekarang ini bentuk pengajaran ya perlu memakai banyak metode-metode, kita memahami ya, karena saya juga seorang guru di Pondok Pesantren Ummul Mukminin ya, tahulah paham. Tapi dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang biasanya itu berurusan dengan sifat yang administratif ya, terkadang ya banyak guru yang terhambat di situ sehingga proses pertemuan di ruang kelas itu condong lebih sedikit ya, padahal ini yang harus diperbanyak sebenarnya, bagaimana interaksi guru dan murid ya di dalam kelas itu.
Jadinya tidak fokus ya Pak Iya, Ustadz ya. Ya, apalagi kalau sekarang ini kan kita lihat ya, untuk kurikulum pendidikan sendiri ya, ini kan K13 ya, ini iya. masuk di kurikulum Merdeka nih. Kalau Ustadz sendiri melihatnya bagaimana nih? Kalau saya sih Ya, kurikulum demi kurikulum memang ya senantiasa dia membaca setiap zaman ya, dan memang diberikan untuk bagaimana iya, percepatan ya itu bisa didapatkan oleh para siswa ya, dan tentu penerapan kurikulum ini juga memang sudah disusun sedemikian rupa untuk bisa dibahasakan ya sampai tingkat kota dan kabupaten ya, dan diimplementasikan kurikulum K13 itu. Ya, cuma yang barangkali yang jadi masalah sekarang ini adalah ya tadi sesuai dengan apa yang kita membicarakan hari ini, iya, yaitu terkait perkuat pengembangan karakter di dunia iya, pendidikan ya. Nah, ini pentingnya untuk pengembangan karakter, penguatan karakter. Nah, ini gimana nih Ustadz? Ini sesuai dengan tema kita untuk hari ini nih. iya Ya. tentu karena kita senantiasa berlandaskan ya, salah satu landasan kita dalam lima sila ya yang kita kenal ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah mau tidak mau semua anak bangsa ini harus merujuk kepada pendidikan karakter. Ya, di Indonesia ini PKI tidak boleh tumbuh subur, yang artinya mengatakan tidak ada, mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, tetapi kita sudah sangat jelas prinsip kita, sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa, dan semua sila dalam Pancasila ini itu mengandung nilai-nilai karakter ya yang harus ada, karena suatu bangsa bisa disebut bangsa. Saya mengutip perkataan Soki Bek ya. Soki Bek ini dia dikenal dengan di barat dengan dia punya karya sastra, kalau di timur ya dia dikenal dengan Ahmad Shauqi ya. Beliau pernah mengatakan suatu bangsa bisa disebut dengan bangsa manakala bangsa itu masih punya ya moralitas. Tapi kalau bangsa itu sudah kehilangan moralitas, maka tunggulah kehancuran bangsa itu. Nah, ini jangan sampai kita asik membuat suatu kurikulum-kurikulum tetapi tidak dibarengi dengan karakter itu, pendidikan karakter itu. Alhamdulillah di Kota Makassar ini ya kita senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan hal tersebut. Nah, sekarang sudah ada di sekolah-sekolah negeri itu ada namanya setiap Jumat Sabtu ya, mereka ada pesantren ya, pesantren kilat ya. Mereka ini kerjasama antara Kabak Kesra dan Dinas Pendidikan Itu sudah berjalan ya ya. Ustadz ya? Ini sudah berjalan ditandai dengan adanya surat edaran daripada Bapak Wali Kota Makassar. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga nantinya ya kebijakan di Makassar ini kita ambil dengan kita ketok di DPRD, yaitu anak-anak yang nantinya dia bisa menghafal beberapa juz di kelas 6 SD, itu mereka akan biar tanpa lewat zonasi mereka, itu mereka bisa memilih tempat SMP yang dipilihnya. Oh ya benar Ustadz. Iya, iya. Iya. Ini artinya supaya anak-anak itu nilai-nilai keagamaan itu, pendidikan karakter itu ada. Ya, karena sekarang ini identik pembelajaran Quran itu paling banyak di sekolah-sekolah dasar Islam terpadu. Kenapa di SD negeri tidak? Ya, nah kita bisa juga lakukan. Iya Ustadz, ini kan kalau kita berpikir ya, pengennya sih anak-anak kita tuh masuk yang memang ada pengetahuan agama gitu ya. Tapi kalau kita masukkan anak-anak kita, itu kan agak mahal gitu ya Ustadz. Ya, Ya, ini ya. bagaimana? Nah inilah yang Ya, barangkali juga kita ini bahwa memang pendidikan itu memang mahal, ya. Karena ada perkataannya Imam Syafi'i itu, tidak akan pernah Anda merasakan yang namanya ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Di antara 6 syarat itu bulghah. Bulghah itu biaya. Ya. Cuma biasanya biaya orang dulu dengan sekarang bentuknya beda. Kalau sekarang kan berupa duit apa. Kalau dulu kan biasanya angkat air, isi airnya guru, apa dan sebagainya. Biasanya begitu bedanya. Tetapi sekali lagi memang ilmu itu ya memang begitu. Dia memerlukan pengorbanan, tadhiyah. Ya, nah oleh karena itu insya Allah kita hadirkan di sekolah-sekolah negeri, SD, SMP tentang itu, dan juga
sebelum memulai pembelajaran mereka beberapa menit baca Quran, ya. Kemudian semua agama, ya, wajib di semua sekolah negeri itu mereka mendapatkan haknya selaku anak negeri yang tadi berdasarkan Pancasila nilai yang sila pertama itu. Jadi wajib sekolah-sekolah itu menyiapkan guru agama masing-masing agama di sekolahnya. Oh begitu ya Iya. Ustadz ya. Kalau dia misalnya Nasrani, ya datangkan guru sekolah minggu mereka di sekolah. Kalau dia Muslim, ya silakan ada pendidikan pesantren kilat, kemudian ada tahfiz, ya. Kemudian sekarang kita buka kepada anak-anak yang misalnya dia punya hafalan, sekarang kita kerjasamakan dengan pondok-pondok pesantren dan ini sudah berjalan. Nantinya masjid-masjid yang ada di Kota Makassar ini ketika dia membutuhkan imam, cukup mereka nanti mengkontak Pak Kabak Kesra Kota Makassar, kami masjid ini butuh imam, stok sudah ada. Maka sekarang ini dalam pembinaan hasilnya nanti ya warga Kota Makassar utamanya masjid-masjid ya itu sudah bisa merasakan hasil daripada apa yang dibikin sekarang ini oleh ya pemerintah Kota Makassar. Ya. Itu bisa terlihat ya program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, ini ya Pak Hadi ya. Kalau kita lihat ya untuk saat ini pentingnya penguatan pengembangan karakter ya di dunia pendidikan. Nah, tentu kan ini tidak lepas ya dari sebelum ke sekolah tentu keluarga hal yang terpenting ya untuk pembentukan karakter dari seorang anak gitu ya. Nah kalau Pak Hadi sendiri nih sebagai orang tua ya, nah ini gimana nih Pak? Iya, memang bisa kalau kita ya, seorang muslim berbagi ini pengalaman kan Ramadan ya, juga kan, ya. apa dakwanya sedikit masuk di sini. Ya. Memang kita diingatkan salah satu ayat Allah, wal yahsyalladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Dan hendaklah kalian takut wahai para orang tua, apabila sepeninggalmu kelak engkau meninggalkan generasi yang lemah. Para mufassirin, para ilmu tafsir mengatakan yang mana itu yang lemah? Yang lemah itu lemah pendidikannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, ya. Jadi kita orang tua ini harus waspada dari sekarang. Ya, saya 7 orang anak. Ya, tapi saya mengatakan bahwa saya harta yang paling terbaik bagi kami bukan dikumpul, tetapi bagaimana mempersiapkan regenerasi ini. Ya, dan yang paling pertama kita siapkan di keluarga ini adalah pendidikan moral. Kita di budaya Bugis Makassar ini dulu waktu masih kecil selalu budaya mampatabe-tabe. Iya, tabe lewat begini tangannya juga ya. Begini. Nah, ini kebiasaan kita yang harus dipertahankan. Biasanya kalau ada tamunya orang tua kita tidak berani di situ duduk dan sebagainya. Jadi budaya-budaya ini, budaya-budaya baik kita harus dipertahankan. Dengan adanya barangkali perkembangan zaman saat ini, coba melihat anak-anak sekarang diajak bicara sama orang tuanya HP yang lebih ditatap, padahal etikanya kita menatap sama orang yang ajak kita berbicara. Ya, ini kan nilai-nilai yang harus masuk di pendidikan sekolah juga, pendidikan karakter. Ya, siapa yang menyampaikan gurunya? Ya, dan tidak harus guru agamanya. Ya, karena sekarang ada ilmu dalam pendidikan ini bahwasanya semua guru itu harus mencerminkan moralitas. Karena kan ada pepatah mengatakan kalau gurunya kencing berdiri, muridnya akan kencing berdari. Ya, maka memang harus guru ini menjadi yang digugu. Ya, yang digugu. Maka memang pendidikan karakter itu harus dari tingkat yang dasar. Ya. Kita tidak dan memang macam-macam di Makassar ini saya lihat. Ya, kalau ada daerah yang barangkali kalau sudah kita wilayah ke sana karena memang basic pendidikan orang di situ bagus, maka juga anak-anaknya juga peribahasanya bagus Tapi kalau misalnya kita ke agak-agak ke sana misalnya ke Makassar, kira-kira lebih diperjelas lagi misalnya ke utara Makassar misalkan kita lihat dengan kepadatan penduduk, kemudian kita juga melihat daripada tingkat pendidikan, kemudian ekonomi. Wah, ada rokok satu, anaknya di sini satu, tidak pakai baju, kalimat-kalimat yang keluar kalimat-kalimat kotor semuanya. Jadi mungkin ini pola daripada pola pendidikan yang mungkin ada kekeliruan di situ. Dan kita selalu menganggap bahwasanya menyalahkan sekolah, tidak. Yang harus kita salahkan yang lebih utama adalah dulu pendidikan keluarga sebelum pendidikan sekolah. Ya, makanya nih Pak Dani Pomanto
punya program Jagai Anak Tak. Ya. Jagai Anak Tak ini kan sebenarnya kembali kepada satu ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, bukan hanya dirimu, tapi keluargamu, masuk keluarga anakmu, suamimu. Ya karena bukan cuma anak dijaga sekarang, suami juga jaga lalu. Ya, jangan sampai banyak suami yang tidak pernah pulang, ya, ikut-ikut Tommy mamanya. Ya, sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang orang ya biasanya ngurus dirinya masing-masing, padahal tidak. Tapi bagaimana tatanan keluarga ini harus hadir, dan Ramadan mengajarkan itu sebenarnya. Ya saatnya barangkali kita ini memperbaiki keluarga kita di bulan Ramadan. Ya kapan keluarga ini bagus pendidikannya, insya Allah di masyarakat juga akan bagus. Jadi biasa itu kentara gitu, masyarakat bagus. Kalau di situ selalu orangnya ramah, apa bagus nada bahasanya, insya Allah anak-anak ini bagus di rumahnya. Ya, tapi kalau misalnya anak-anak itu tidak terkontrol di rumahnya, ini yang lari mungkin ke busur, yang ke hisap-hisap lem. Mohon maaf, di Makassar ini ada kejadian, yaitu anak-anak yang membuang orang tuanya. Anak-anak yang membuang orang tuanya. Karena mereka diusir dari rumahnya. Jadi dia tinggal sama temannya. Jadi anak-anak, jadi ada suatu ketika ada kasus ketika anaknya didapat main busur-busur, dipanggillah orang tuanya ke kantor polisi. Ternyata begitu datang bapaknya, kalimat yang keluar dari mulutnya anaknya ini yang pertama, ih masih hidup juga bapak. Bayangkan. Ya ini pemirsa, ya hati-hati dengan ini. Oleh karena itu tanggung jawab kita jangan hanya membesarkan anak secara biologis, tetapi kita lupa membesarkan anak secara spiritual. Ya, ini berlaku bagi semua agama. Ya, dan semua agama kalau kita baca kitab-kitabnya itu mengajarkan bagaimana kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Ya, ini penting karena siapa lagi yang kita andalkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang kalau bukan mereka. Cuma barangkali otokritik saya ya kepada teman-teman yang di lembaga ormas, ya saya maunya tidak usahlah rangkap-rangkap jabatan. Anda juga di sini, di situ lagi Anda, di situ lagi Anda. Kapan untuk anak mudanya? Ya ada kan banyak lembaga-lembaga kepemudaan kita, banyaknya dah handle, di situ masuk, di situ masuk, di situ masuk. Kapan untuk yang lain? Ya. Kemudian juga yang tua-tua, mohon maaf, ya biasa kan kita dapat organisasi kepemudaan, umurnya sudah 65 tahun masih dia di situ. Ya, maunya itu berikanlah kesempatan anak-anak muda ini untuk bisa memasuki juga segmen-segmen itu. Ya, kalau saya sih dulu dengan Pak Menteri Adi Aksa Daud, saya sih sepakat sekali itu. Kalau undang-undang masalah kepemudaan di umur 35 tahun itu menjadi cerminan kita. Kalau lewat 35 tahun tidak usah masuk di ormas-ormas kepemudaan, lebih bagus, sehingga memberikan banyak peran kepada anak-anak muda untuk mereka bisa ya berkumpul di suatu wadah, karena ini kan mereka ini yang susah kita dapatkan adalah wadah tempat perkumpulan mereka. Ya karena terkait dengan bagaimana penganggaran, bagaimana penganggaran, dan tentu sekali lagi ya ini harus terkontrol. Ya saya salut dengan Pak Kapolres Tabes, luar biasa. Saya salut dengan Pak Dhani ketika barangkali yang brigade brigade berapa yang itu? Dibentuk ya, yang dibentuk itu ya, dibina, ya. Itu adalah salah satu cara ya bagaimana pendekatan kepada mereka ini, sehingga kita tidak ada kesan ya menjauhi mereka, nggak boleh dijauhi. Agama kita Islam dan agama yang lain mengajarkan bagaimana mendekati mereka dengan persuasif. Ya dakwah ini bukan untuk datang mengejek, mendobrak apa, tapi bagaimana merangkul mereka. Senakal apapun, ya kewajiban kita untuk mendekati mereka, ya. Dan begitu juga dengan penyakit-penyakit sosial yang ada. Ya, ini Ustadz ya. Jadi memang ya ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya untuk bisa melakukan pendekatan terutama untuk para generasi muda kita ini ya. Jadi bukan dijauhi gitu ya, tapi memang bagaimana apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan mereka ya Ustadz ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat lagi nih ya, untuk penyakit-penyakit sosial lainnya ya, misalnya nih, kalau selamanya
dari anak-anak muda ini mereka tidak mendapatkan wadah ya untuk bagaimana mereka tuh bisa berdaya. Itu bagaimana Ustadz Hadi bisa melihat ya kalau selamanya anak-anak yang ada saat ini itu anak-anak mudanya itu turun ke jalan Ustadz. Mereka apa ya melakukan itu biasanya uh, dengan memakai kostum badut gitu kan Ustadz. Nah itu bagaimana menurut Ustadz Hadi? Ya, memang sesuai dengan regulasi yang ada bahwa apapun bentuk turun ke jalan di dalam meminta uang itu sudah terlarang ya, baik di Perwali maupun di Perda ya. Jadi kalau saya sih melihat memang ini juga tidak serta-merta, tapi kita harus cari benang merahnya di mana ya. Yang berbahaya kan ini eksploitasi ya. Mohon maaf, ada data yang kami di Komisi D dapatkan. Itu ada anak tidak boleh pulang ke rumahnya kalau tidak membawa 50.000 sehari. Wih. Dia tidak boleh masuk rumah oleh orang tuanya. Jadi ini sudah menjadi pendampingan DP3A, ya dinas DP3A. Nah yang kita inginkan bagaimana, dan kita sudah menganggarkan juga ada pos-pos di suatu titik-titik ya lampu merah yang di situ ada teman-teman ditemani oleh satpol dan dinas, ya kan yang biasanya mereka itu adalah di pagi, kemudian sore yang mereka banyak. Ya, nah ini untuk pemantauan dan memang harus begitu dulu. Ya pengawasannya bagaimana nih Pak? Terkadang dinas sosial mendapatkan ada di mobil sudah ada celengan-celengan itu. Maka lagi kembali kepada masyarakat Kota Makassar, MUI sudah memberikan fatwa tidak boleh memberikan di jalan kepada peminta-minta, ya, karena ini bukan kesannya tega dan tidak tegaan, tetapi karena ada unsur pembiasaan, ini juga akan terbiasa lah, bisa karena biasa. Jadi ini bukan tempatnya untuk memberikan uang di situ, karena ini akan mengganggu jalannya kelancaran ini, kemudian sangat berbahaya, ya, dan kelihatan kumuh. Ya kelihatan. Nah oleh karena itu ya fatwa MUI ini tidak didasari begitu saja ada, tapi ada timbangan-timbangan syariahnya. Jadi jangan mikir takut bawa-bawa perasaan dosa dan tidak, karena sudah ada fatwa dilarang memberikan di tempat lampu-lampu merah itu kepada anak-anak jalanan. Artinya bukan pelarangan secara total ya memberikan sesuatu kepada orang itu, tidak, tapi di tempat itu. Ya. Kalau misalnya mau memberikan, tanya di mana rumahnya, ya apa kehidupan ininya dan sebagainya. Nah itu, karena jangan sampai juga keasikan mereka meminta-minta, lantas mereka melupakan sekolahnya, ya kemudian lebih banyak dia dapat. Karena kalau mau secara hitung-hitungan, ya kalau dia misalnya, mohon maaf, bukan hanya barangkali peminta-minta, tapi yang palemba-lemba di jalanan itu. Iya, Pak Oga. Ya. Kalau misalnya orang kasih 2.000 kali banyak kendaraan, ya berapa? Ya, betul, mereka kasihan kepanas-panasan, hujan-hujanan. Iba gitu ya Pak ya melihatnya ya. Dan apalagi kita punya karakter di Kota Makassar ini terlalu cepat kasihan kepada seseorang. Iba. Ya, tetapi sekali lagi, ya inilah kita harus berlaku ihsan sebenarnya. Ihsan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul kopiah ini di kepala, semahal apapun dia. Tapi kalau saya tempatkan di kaki, tidak cocok. Tapi saya harus tempatnya di kepala. Begitupun juga menempatkan sesuatu, masalah pemberian. Ya, bukan artinya kita dilarang secara total memberikan kepada orang itu, tidak. Tapi tempat. Ya, nah tinjauan-tinjauannya begitu. Nah oleh karena itu memang ya karakter ini harus ya dipaksakan untuk diubah kalau bahasa saya. Ya, dengan bagaimana caranya dipaksakan untuk diubah, ada regulasi. Regulasi itulah yang diatur oleh pemerintah. Ya, saya sepakat kalau misalnya Dinas Perhubungan, Dinas Sosial mengerjasamakan dengan Polrestabes terkait ya adanya barangkali bentuk-bentuk eksploitasi anak yang drop di sini. Kamu tugasmu minta-minta di sini, drop lagi di sana,
ya ada tindakan hukum di situ yang harus masuk. Ya, jadi harus ada sanksi Iya, gitu ya, karena Pak. kasihan juga dinas-dinas ini hari ini Iya. ditangkapin, Besok besok dilepas karena turun anak-anak masih di bawah umur, tidak ada undang-undang regulasi undang-undang yang bisa menahannya. Kembali lagi, turun lagi ke jalan, Pak. turun lagi ke jalan. Ya, karena kita ingin mencari pelaku utamanya, jangan sampai memperkaya pelaku utama, anak-anak menjadi korban. Ya, ya, ya. Anak-anak menjadi korban. Apalagi ini di bulan Ramadan, mohon maaf ya. Ini penting untuk kita telaah. Terkadang ada suatu panti, kalau di luar bulan Ramadan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi begitu masuk Ramadan, jumlahnya sampai ratusan. Oh begitu Ustaz. Iya, Ya. harus kita telaah juga. Ini menjadi salah satu modus juga Ustaz atau Ya, gimana? inilah yang kami sampaikan di dinas sosial. Ya, coba perkuat data kita yang akurat. Berapa sih jumlahnya di panti-panti asuhan itu? Ya, jadi ada modus yang kami lihat temukan juga bahwasanya di drop dari luar Makassar masuk di panti itu. Jadi membesar di bulan Ramadan ini. Ya, rupanya yang diambil keluarga apa dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya ini sebenarnya tidak salah, cuma barangkali itu tadi secara bentuk pelaporan ya orang-orang pasti bertanya kok makin membengkak ini anak pantinya di luar bulan Ramadan 18 Ji. Kenapa bisa nambah? Ya, jadi ini mungkin yang harus jangan sampai kita berusaha mempantikan anak-anak yang itu bukan haknya. Oh ya. Mereka masih punya orang tua di sana, tetapi karena gara-gara barangkali ada iming-iming, ya masalah ya keduniaan, ini juga salah. Prosedur panti yang salah sebenarnya. Kalau cuma 18 aja. Ya, jangan lagi berusaha untuk mencari dari luar yang notabene masih ada orang tuanya. Ya, karena ini hak kepada orang-orang fakir miskin itu harus sampai. Ya, jangan karena ada karakter juga kita ini. Mohon maaf, itu zakat ini otokritik kepada semua lembaga zakat kalau ada yang dengar. Itu kan tugasnya itu lembaga zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi sekarang ini yang terjadi mengetaskan. Beda itu mengentaskan dengan mengetaskan. Mengentaskan sama mengetaskan. Iya, kalau mengentaskan menuntaskan. Iya. Kalau mengetaskan ternyata tambah banyak. Banyak Ya. Menjadi karakter setiap tahun, setiap bulan banyak orang peminta-minta, utamanya minta zakat, ada KTHR. Akhirnya apa muncul ada KTHR. Ini THR ini diberikan kepada para pekerja, tapi anak-anak sekarang dengan karakter ikut-ikutan. Bapak ada KTHR ku, anak sendiri minta THR kepada bapaknya. Oh ini apa kekeliruan yang sebenarnya di dalam memahami bahasa itu, dan jangan sampai terbawa dengan karakter orang suka minta-minta ya, padahal Nabi melarang sebenarnya ya, ajaran kita itu melarang ya, tangan yang apa memberi ya, di atas itu lebih betul mulia. Ya, saya tahu lupa peribahasanya seperti bagaimana, tapi yang jelasnya ya Nabi itu suka tangan yang kotor-kotor, yang misalnya keriput-keriput dari hasil kerjanya sehingga dia mendapatkan imbalan, lebih Nabi cintai dibandingkan orang yang peminta-minta itu. Ya. Karena apa? Ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang pemalas ya. Karena orang yang selalu minta-minta itu malas sebenarnya. Ya, nah, inilah sikap yang harus diubah. Maka banyak sekali sebenarnya pekerjaan di Makassar ini yang bisa dilakukan ya. Ya mungkin cuci mobil, cuci motor. Tetapi sekali lagi itu tadi ya kita harus memulainya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan keluarga, pendidikan karakter ini. Ya, usahakan bapak dan ibu yang dengar ini rajin-rajinlah periksa tasnya anak. Ya, kami ini selalu mendengarkan curhatan jamaah. Terkadang ada ibu, Ustadz saya tidak menyangka itu anakku baiknya mami. Begitu saya periksa tasnya, saya temukan dua bungkus rokok dan ada minuman beralkohol di dalamnya. Saya bilang, jadi memang agak susah. Jadi anak-anak ini kalau mau karakternya bagus, kan ajaran kita ada. Kenali dengan siapa dia bergaul. Ini terpenting ya Ustaz ya. Lingkungan tempat dia bergaul ya. Tempat dia bergaul. Teman-temannya ya. Ya teman-temannya.
Makanya juga ini otokritik kepada semua juga masjid-masjid yang ada, mari ramah terhadap anak-anak. Iya, Ya, kalau kita bawa ramah. anak, ya. Iya, tempat-tempat ibadah di Makassar harus ramah dengan anak muda. Kalau hobinya anak-anak muda itu masih biasa kumpul-kumpul, dia mungkin bersama-sama, memang besar suaranya. Karena ada tong itu biasanya bapak-bapak itu begitu anak remaja kumpul-kumpul besar suaranya nama Raimi kodong. Akhirnya mereka itu enggan untuk Ke masjid ke masjid lagi. lagi. Lebih enak saya ke kafe tengah malam, lebih enak saya ke ini pameran ini. Ya, Duduk-duduk dengar duduk musik. dengar musik apa. Ya, nah itu. Ya. Bahkan saya sampaikan nggak apa-apa di masjid itu dikasih wifi. Ya, itu sangat membantu anak-anak yang lagi kos. Kenapa 10.000 sekarang orang bisa bermalam di kafe? Ya, iya, Pesan iya. teh, Ya, wifi duduk-duduk gratis, wifi ya. 24 jam boleh. Mhm. Ya, kenapa tidak disediakan di semua tempat-tempat ibadah? Ya, jamaah itu mau keluar ini, kita kasih kopi gratis, ya, air gratis. Ya, sisa nanti pendidikan karakternya di mana? Ya itu tadi. Kalau waktu sholat matikan dulu wifi-nya, ajak masuk sholat. Selesai itu silakan. Ya, jadi ini yang barangkali Iya. ya memang perlu banyak wadah untuk kita ini semakin ramah dengan anak-anak. Ya, apalagi Perda Kota Layak Anak kita ini ya sudah Diketuk ya, sudah diketuk perdanya ya sekarang ada. ya. Ya, nah sisa bagaimana regulasi kita inginkan semua dinas ada tempat bermain untuk anak-anak. Alhamdulillah sudah mulai saya lihat di rumah sakit Dayak di depannya itu nanti anak-anak tidak bisa lagi masuk tapi mereka bermain di tempat arena bermain itu. Oh, ada ya Iya. Ustaznya sekarang Ya, ya. jadi kita perlu mencontoh kota-kota yang misalnya di taman-taman. Di taman-taman itu ada bentuk-bentuk permainan anak-anak yang disuguhkan supaya anak-anak itu kreasinya, keceriahannya tumbuh dan berkembang. Iya, iya. Ya. Nah, sehingga itulah tadi bahwasanya anak-anak kita ini ya memang penting yang pertama dia butuh orang yang mampu karakternya ini menjadi karakter yang membimbing mereka menjadi ya membuat karakter yang anak-anak ini bisa menjadi orang yang tahu dirinya, ya mandiri, kemudian tadi ya bermoral. Ya. Dan selama Ramadan ini ya, ini harus kita terus tanamkan ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana kalau sekarang ini kan terawih ya Ustadz ya. Terus ada juga ini ya dari Dinas Pendidikan katanya selama Ramadan ini itu kan harus mengisi juga adanya amalia Ramadan Ustadz. Untuk sekolah-sekolah negeri ya. Ya. Ya saya lihat sih kalau masjid saya ketua pengurus masjid saya mengatakan sekarang kita ubah. Kalau penceramah bapak-bapak itu di malam. Kalau subuh semua subuh sekarang di masjid saya itu anak-anak. Oh iya. Iya anak-anak. Anak-anak yang pulang dari pesantrennya, dari sekolah lain, kita kasih waktu. Bahkan saya kasihkan begini, kasih mereka reward. Ya, jangan cuma yang malamnya dikasih amplop, yang subuh dia gratis dikatakan anak-anak. Jadi saya sampaikan bilang kasih dia ini karena siapa yang melanjutkan generasi yang akan datang kalau bukan mereka? Ya. Diberi kesempatan juga Ustadz. Dan memang juga begini ada laporan karena saya dosen di UIN dulu. Ya di Fakultas Sains dan Teknologi itu anak-anak banyak yang punya ilmu yang bagus di dalam, bukan hanya di UIN, di UMI, ya begitu mereka pulang di kabupatennya, mereka tidak dikasih panggung, tidak dikasih kesempatan ya karena ada begini, ada kebiasaan di kota dan kabupaten yang ceramah itu harus orang dewasa, tapi kalau masih muda tidak dikasih panggung. Harusnya ya yang muda ini yang pulang ke kampung halamannya dikasih panggung. Ya. Regenerasi Ustaz. Akan datang. Sehingga juga mereka juga tidak minder, saya tidak dianggap dia apa. Akhirnya apa lari salah lagi. Iya. Jadi memang harus dikasih kesempatan ya untuk anak-anak muda ini ya Ustaz ya. Kasih seluas-luasnya tempat untuk mereka berkreasi. Iya. Sehingga mereka bisa minat pengembangan diri. Dan tentu yang berkarakter itu yang kita inginkan. Oke. Baik. Untuk closing statementnya Ustadz mungkin cukup singkat saja untuk sesuai dengan tema kita untuk hari ini. Ini perkuat pengembangan karakter di dunia pendidikan Ustadz. Closing saya ya jangan sampai kita abai meninggikan sekolah anak-anak kita tapi kita lupa untuk mengingatkan mereka dalam
ya spiritual ataukah karakter mereka. Tidak ada gunanya pangkat dan jabatan dan sekolah yang tinggi kalau karakter moralitas itu tidak ada dalam diri seseorang. Itu menjadi statement saya. Ya, itu yang terpenting ya untuk bisa menghasilkan generasi emas Indonesia ya, generasi emas di masa yang akan datang. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D ya Ustadz ya, Komisi D. dari fraksi PKS. Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya dan juga untuk insight-nya ya di siang hari ini Ustadz. Iya, Baik. Dan smart listener, demikian untuk talk show bersama Parlemen hari ini. Sekali lagi bersama Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA. Sekali lagi untuk perbincangan ini Anda bisa menyaksikannya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya dapat